pagi Taruna dimanapun kamu berada. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ketika saya ketemu dalam pembelajaran hari ini. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang navigasi elektronik ataupun sistem navigasi elektronik, yang mana bahasan kali ini adalah tentang radar ataupun radio detection and ranging, yaitu kegunaan pokok daripada radar. Apa sih itu kegunaan pokok daripada radar itu sendiri? Yaitu bisa kita simak di sini. Pertama adalah kegunaan pokok daripada radar navigasi di kapal adalah untuk mengukur jarak suatu sasaran. Dan yang kedua adalah untuk mengukur baringan daripada sasaran. Itu kegunaan pokok daripada radar navigasi di kapal. Baik, kemudian radar dapat pula digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Di antaranya adalah untuk menentukan posisi kapal sendiri pada peta. Kemudian yang kedua, untuk mengadakan pengawasan sasaran-sasaran di sekitar kapal, baik sasaran yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, untuk mengukur kecepatan dan haluan kapal sasaran serta sasaran bergerak lainnya di sekitar kapal, karena radar dapat pula dipergunakan untuk mencegah bahaya tabrakan kapal. Untuk mengolah gerak kapal dalam keadaan kabut, misalnya labuh jangkar ataupun lego, formasi, dan lain-lain. Ini adalah kegunaan daripada radar ya. Dan di sini ada suatu ketentuan daripada aturan internasional, yaitu ketentuan SOLAS 1974, di mana SOLAS itu singkatan daripada Safety of Lives at Sea, yang diamandemen atau pada tahun 1988, yaitu kapal-kapal dari ukuran yang 500 ton kotor ke atas yang dibangun pada atau setelah 1 September 1984, dan kapal-kapal dari 1.600 ton kotor ke atas yang dibangun sebelum 1 September 1984 harus dilengkapi dengan instalasi radar. Lanjut, ketentuan apa lagi yang diharuskan, yaitu dari tanggal 1 Februari 1995, instalasi radar harus mampu beroperasi pada band frekuensi 9 GHz. Sebagai tambahan, setelah tanggal 1 Februari 1995, kapal-kapal penumpang tanpa memandang ukurannya dan kapal-kapal barang dari 300 ton kotor ke atas apabila melakukan suatu pelayaran internasional harus dilengkapi dengan instalasi radar yang mampu beroperasi pada band frekuensi 9 GHz. Selanjutnya, aturan ini, kapal-kapal penumpang yang kurang dari 500 ton kotor dan kapal-kapal barang dari 500 ton kotor ke atas tetapi kurang dari 500 ton kotor dapat dibebaskan dari pelaksanaan dengan persyaratan ayat 1 di atas kebijaksanaan administrasi, dengan ketentuan bahwa pesawat itu sepenuhnya sesuai dengan transponder radar untuk pencarian dan pertolongan. Selanjutnya, kapal-kapal dari 10.000 ton kotor ke atas harus dilengkapi dengan instalasi radar yang mampu dioperasikan secara terpisah atau satu sama lain. Dari tanggal 1 Februari 1995, sekurang-kurangnya satu instalasi radar harus mampu beroperasi pada band frekuensi 9 GHz. Ini ada gambaran tentang radar trainernya, tentang bentuk daripada radar. Nanti kita akan bahas tentang lebih lanjut tentang perangkat-perangkat apa saja yang ada di dalam suatu sistem radar tersebut. Baik, hari ini secara singkat sudah saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan nanti ditanya apa hal-hal yang kurang dipahami oleh para taruna ataupun para siswa. Untuk kali ini kita cukupkan dulu secara singkat penjelasan tentang pengertian daripada ataupun kegunaan pokok daripada radar navigasi di kapal. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa taruna, silakan simak, cermati, dan catat video pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tugas siswamu kamu kirimkan ke Google Classroom. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal-hal lain yang bersangkut paut dengan masalah radar navigasi di kapal. Demikian, sampai ketemu, selamat pagi dan salam sehat selalu.